Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisa Yoga Ivan Aditya. Saya dari Universitas Shahid Jakarta dengan NIM 2020110030. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah video pembelajaran dari mata kuliah Akuntansi Manajemen yang berjudul Penentuan Harga Jual dari dosen pengampu Bapak M. Hendri Yanyale. Nah, setelah saya memperkenalkan nama saya, mari kita membahas tentang penentuan harga jual. Menurut kalian, seberapa penting sih menentukan harga jual? Karena keputusan penentuan harga jual itu sangat penting. Selain mempengaruhi laba yang ingin dicapai perusahaan, juga mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, dalam menentukan harga jual produk, tidak dapat dilakukan sekali saja, tetapi harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan. Nah, terutama dalam menentukan harga jual, kita juga harus nih mengetahui aspek-aspeknya itu apa saja dalam menentukan harga jual. Yang pertama, kebijakan penentuan harga jual atau yang disebut pricing policies. Kebijakan penentuan harga jual adalah pernyataan sikap manajemen terhadap penentuan harga jual produk atau jasa. Kebijakan tersebut tidak menentukan harga jual, namun menetapkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan aturan dasar yang perlu diikuti dalam penentuan harga jual. Nah, sekarang aspek yang kedua yaitu keputusan penentuan harga jual atau yang disebut pricing decision. Keputusan penentuan harga jual adalah penentuan harga jual produk atau jasa suatu organisasi yang umumnya dibuat untuk jangka pendek. Keputusan ini dipengaruhi oleh kebijakan penentuan harga jual, pemanfaatan kapasitas, dan tujuan organisasi. Nah, setelah kita mengetahui semua aspeknya, kita juga harus mengetahui apa sih tujuan penentuan harga jual itu. Yang pertama, untuk keberlangsungannya hidup perusahaan. Perusahaan menetapkan tujuan ini apabila menghadapi kelebihan kapasitas produksi, persaingan yang ketat, atau perubahan selera konsumen. Dalam hal ini, bertahan hidup lebih utama daripada menghasilkan keuntungan. Demi keberlangsungan hidup perusahaan, disusun strategi dengan menetapkan harga jual yang rendah dengan asumsi pasar akan peka terhadap harga. Nah, sekarang kita ketahui tujuan yang kedua. Tujuan kedua yaitu peningkatan arus keuntungan. Perusahaan dapat memaksimalkan laba jangka pendek apabila perusahaan lebih mementingkan prestasi keuangan jangka pendeknya dibandingkan jangka panjang. Perusahaan mempunyai keuntungan untuk menetapkan harga yang dapat memaksimalkan laba jangka pendek dengan anggapan bahwa terdapat hubungan antara permintaan dan biaya dengan tingkatan harga yang akan menghasilkan laba maksimum yang ingin dicapai. Untuk tujuan yang ketiga adalah untuk kepemimpinan kualitas produk. Dalam hal ini, perusahaan menetapkan harga yang tinggi supaya kualitas produksi tetap terjamin. Ada kemungkinan perusahaan mempunyai keinginan untuk memasarkan produk dengan kualitas yang tinggi atau ingin menjadi pemimpin dalam kualitas produknya di pasar. Pada umumnya, perusahaan semacam ini menetapkan harga yang tinggi dengan tujuan agar dapat menutupi tingginya biaya dalam menghasilkan mutu produk yang tinggi. Nah, sekarang tujuan yang keempat nih, untuk meningkatkan penjualan. Peningkatan penjualan akan mempengaruhi penerimaan perusahaan, jumlah produksi dan laba perusahaan. Pada satu sisi, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dengan tetap mempertahankan tingkat labanya. Sedangkan di sisi lain, manajemen dapat memutuskan untuk
meningkatkan volume penjualan melalui strategi pemotongan harga atau penetapan harga yang agresif dengan menanggung resiko. Nah, sekarang tujuan yang kelima adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar. Salah satu strategi yang dapat ditempuh perusahaan adalah mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Banyak perusahaan menetapkan harga yang rendah untuk mempertahankan dan memperbesar pangsa pasarnya. Nah, sekarang kita akan membahas tujuan yang terakhir, yaitu adalah tujuan keenam, adalah untuk menstabilkan harga. Perusahaan berupaya menstabilkan harga dengan bertujuan untuk menghindari adanya perang harga pada waktu permintaan meningkat atau menurun dalam kurung tidak stabil. Nah, setelah kita mengetahui apa saja sih aspek-aspek dan tujuannya dalam menentukan harga jual, kita pun harus mengetahui apa saja hal-hal yang mempengaruhi harga jual. Sekarang kita mau membahas hal-hal yang mempengaruhi harga jual, yaitu yang pertama adalah biaya penuh untuk memproduksi produk atau jasa. Biaya penuh di sini sama dengan informasi batas bahwa penentuan harga jual, artinya bila biaya penuh tidak boleh lebih besar dari harga jual supaya tidak menghasilkan kerugian. Sekarang hal-hal yang mempengaruhi harga jual yang kedua, yaitu aspek di luar biaya yang meliputi yang pertama selera konsumen, yang kedua demand dan supply, yang ketiga jumlah pesaing yang memasuki pasar, yang keempat harga jual produk pesaing. Nah, teman-teman semua, setelah kita mengetahui apa saja sih aspek, tujuan, dan hal-hal yang mempengaruhi harga jual, kita pun harus mengetahui nih, apa sih manfaat biaya penuh dalam mempengaruhi harga jual. Nah, sekarang saya mau membahas nih, apa sih manfaat biaya penuh itu? Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Yang ketiga, memberi perlindungan dari kerugian. Yang keempat, memberi informasi tindakan pesaing. Dalam menentukan harga jual produk, kita tidak bisa sembarangan. Ada 3 hal penting untuk menentukan harga jual produk. Yang pertama, biaya variabel. Yang kedua, margin profit. Yang ketiga, biaya tetap. Ketiganya akan digunakan dalam strategi menentukan harga jual produk. Penjelasannya, biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah-ubah tergantung jumlah produksi. Semakin banyak produk yang dibuat, semakin besar juga biaya variabel yang dikeluarkan. Sebelum masuk ke cara menentukan harga jual sebuah produk, perlu menghitung biaya variabel sebagai acuan modal. Nah, sedangkan fungsi dari margin profit yaitu adalah untuk membantu Anda untuk menghitung total keuntungan dan menentukan harga yang akan Anda rilis ke pasar. Nah, yang ketiga, biaya tetap. Biaya tetap ini biasanya meliputi hal-hal yang pasti dan wajib Anda keluarkan. Contohnya seperti biaya sewa tempat, pajak, dan lain-lain. Biaya tetap ini memaksa setiap pelaku bisnis untuk menjual produk atau layanan sebanyak-banyaknya. Tujuannya sudah pasti untuk menambal pengeluaran biaya tetap. Nah, setelah itu yang terakhir, kita harus mengetahui apa metode penentuan harga jual. Yang pertama, harga jual normal dalam kurung manufaktur dan penjual jasa.
Yang kedua, harga jual untuk pesanan khusus. Yang ketiga, harga jual dengan kos tipe kontrak. Yang keempat, harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur pemerintah. Sekian presentasi dari saya dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen yang berjudul Penentuan Harga Jual. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.